Ya, sahabat entrepreneur, salam financial freedom. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan membahas langkah-langkah untuk membangun financial freedom ataupun kebebasan secara keuangan. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan financial freedom? Jadi, secara garis besar, financial freedom adalah kondisi di mana seseorang mengalami kebebasan dalam finansial. Artinya, orang tersebut memiliki kekayaan yang bisa mencukupi segala kebutuhannya tanpa harus bekerja lebih keras. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video kita dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, sahabat entrepreneur, bagi mereka yang sudah mencapai kebebasan finansial, maka aset yang dimiliki bisa menghasilkan uang yang nilainya lebih besar dibanding biaya hidup mereka. Oleh karena itu, pentingnya Anda mengetahui dan memahami terkait dengan pendidikan keuangan. Ataupun biasa kita sering sebut di mana passive income mereka lebih besar daripada aktif income mereka. Sehingga tanpa harus mereka bekerja secara aktif, penghasilan pasif mereka dapat membiayai biaya hidup mereka. Jadi itu yang dimaksud dengan financial freedom. Jadi saat ini banyak anak muda ataupun milenial yang kesulitan menabung dan mendapatkan kebebasan secara finansial. Umumnya hal itu disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan yang membuat uang mereka selalu habis setiap bulan. Meski begitu, kebebasan finansial bukan menjadi hal yang sulit yang tidak bisa dicapai. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk mencapai kebebasan finansial tersebut. Jadi, langkah yang pertama, kita harus memahami kondisi keuangan yang ada saat ini. Sebetulnya tidak penting berapapun uang yang Anda miliki saat ini dan berapa penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Sebab kebebasan finansial tidak diukur dari seberapa besar penghasilan Anda, tapi apakah penghasilan Anda bisa membiayai segala kebutuhan yang Anda miliki. Oleh karena itu, pahamilah kondisi keuangan Anda dari sekarang seperti pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, perkirakan apakah pendapatan Anda bisa melunasi seluruh pengeluaran ataupun tidak. Jadi, kita bisa mengkalkulasi pengeluaran rutinan bulanan kita, bisa kita hitung, mungkin besarannya bisa kita ambil contoh 3 juta ataupun sampai dengan 5 juta, dan kita juga bisa mengkalkulasi penghasilan yang kita miliki, baik secara aktif maupun secara pasif. Jadi bisa kita ukur sendiri lebih besar mana antara penghasilan dan pendapatan. Itu yang cara yang pertama, kita pahami terlebih dahulu kondisi keuangan kita saat ini. Dan langkah yang kedua, belajar mengelola keuangan. Jika pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, maka Anda tidak bisa mencapai kebebasan finansial. Apalagi jika Anda memiliki sifat konsumtif dan sering membeli barang-barang mewah. Nah, untuk meraih kebebasan finansial, maka Anda harus mulai belajar menghemat dan menyusun anggaran keuangan dengan bijak. Soalnya dengan menyusun anggaran, Anda dan pasangan dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang penting dan dibutuhkan bagi Anda yang sudah memiliki pasangan. Anda bisa melakukan diskusi dengan pasangan dan mulai menyusun anggaran dari yang terpenting dan yang sangat dibutuhkan seperti membayar cicilan, membeli bahan pokok, dan lain sebagainya. Membeli bahan pokok, misal kita kalkulasi membeli bahan pokok itu kan pengeluaran rutinan kita, ataupun cicilan juga pengeluaran rutinan kita. Jadi hampir setiap bulan bisa kita kalkulasi terlebih dahulu. Dengan begitu pengeluaran jadi lebih teratur dan kondisi keuangan tetap stabil. Jadi ketika kita tahu mana saja yang harus kita biayai terlebih dahulu, maka paling tidak secara kita menganggarkan keuangan kita bisa mengalokasikan terlebih dahulu. Dan langkah yang ketiga kita cari sumber penghasilan tambahan. Jadi selagi Anda masih muda ataupun selagi Anda saat ini masih usia di bawah 30 tahun, Anda bisa mencari sumber penghasilan tambahan. Walaupun Anda saat ini sudah bekerja, jadi Anda bisa mencari sumber penghasilan tambahan. Jadi di era digital hari ini banyak sekali sumber penghasilan yang dapat kita kerjakan di luar jam kerja kita. Bisa saja kita menjadi freelance secara online, ataupun kita menjadi kalau freelance secara online mungkin bisa kita kerjakan dari rumah, ataupun kita juga bisa untuk memulai membangun usaha kecil-kecilan, ataupun menjual produk ataupun barang dari supplier yang hari ini sangat ramai sekali adalah menjadi seorang dropshipper ataupun menjualkan barang dari orang lain tanpa harus kita stok barang. Jadi sumber penghasilan tambahan ini menjadi hal yang sangat penting untuk langkah awal kita untuk memulai untuk membangun kebebasan finansial. Jadi sumber aktif kita tidak hanya satu sumber, namun ada beberapa sumber lain yang dapat memberikan penghasilan masuk ke kita setiap bulannya secara bersama-sama. Jadi ada sumber penghasilan 1, ada sumber penghasilan 2, ada sumber penghasilan 3. Sehingga ketika kita sudah tadi merengreng terkait dengan pengeluaran kita
kita tahu bahwasanya pengeluaran kita setiap bulannya 3 juta ataupun 5 juta, maka penghasilan kita harus di atas itu. Bisa saja mungkin 7 juta ataupun sampai dengan 10 juta. Jadi kita harus membangun sumber penghasilan lain. Itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat, setelah kita memiliki penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran kita setiap bulan, maka mulai kita untuk berinvestasi. Jadi saat ini nilai uang yang Anda miliki tidak akan sama dalam 5 tahun ke depan. Hal itu disebabkan oleh adanya inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bahkan kalau hari ini di musim pandemi seperti saat ini, kita tidak bisa mengukur, mungkin harga barang hari ini stabil, besok bisa naik, ataupun mungkin bulan depan lagi bisa naik. Bahkan kalau kita lihat harga emas pun, kita lihat di siklus bulanannya sangat tinggi sekali antara kenaikan dan penurunannya. Jika kita mungkin menyimpan uang kita di bank, maka nilainya akan berkurang karena potongan bank dan juga inflasi yang tadi saya sampaikan. Bedanya ketika kita berinvestasi. Jadi ketika kita berinvestasi, uang yang nilainya di awal kita investasikan maka akan terus naik sesuai dengan kenaikan harga, mungkin kenaikan harga saham jika kita berinvestasi di saham, ataupun kenaikan harga properti jika kita berinvestasi di properti. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pilihan ataupun beberapa instrumen investasi seperti yang saya sampaikan tadi, ada saham, ada emas, ataupun peer-to-peer lending, dan juga properti. Jadi ada banyak sekali instrumen investasi yang bisa kita pilih dan bisa kita gunakan untuk bagaimana dapat melipat gandakan ataupun dapat mengembangkan uang kita. Namun setiap ataupun masing-masing dari investasi tersebut memiliki resiko masing-masing. Jadi perlu Anda pelajari terlebih dahulu jika Anda ingin berinvestasi di emas, jika Anda ingin berinvestasi di properti. Setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko masing-masing. Jadi perlu Anda pelajari dan pahami terlebih dahulu ilmu terkait dengan investasi tersebut. Dan yang kelima, langkah yang kelima, terapkan pola hidup yang sederhana. Jadi cara financial freedom yang harus dilakukan adalah menerapkan gaya hidup yang sederhana. Umumnya seorang menerapkan pola hidup sederhana akan mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Jadi ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan jika menerapkan gaya hidup sederhana. Nantinya uang yang Anda miliki tidak habis begitu saja karena gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi itu yang kelima, kita harus menerapkan pola hidup yang sederhana. Dan yang selanjutnya, yang keenam, segera lunasi hutang Anda. Jadi misal hari ini Anda memiliki beberapa cicilan, segera lunasi hutang Anda, terutama hutang-hutang yang notabene masuk di hutang jahat. Apa yang dimaksud dengan hutang jahat? Jadi bisa nanti bisa dilihat di video saya yang lain. Jadi ada hutang baik dan ada hutang jahat, yang dimana hutang jahat tersebut akan terus membuat uang kita keluar dari kantong kita tanpa memberikan ataupun tanpa menghasilkan uang lagi. Jadi ada hutang baik yang dimana hutang tersebut mungkin bisa digunakan ataupun bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan uang lagi. Ada hutang jahat yang dimana digunakan biasanya untuk kebutuhan konsumtif, untuk kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan-kebutuhan yang dimana hanya untuk gaya hidup. Jadi itu langkah yang keenam, segera lunasi hutang Anda, terutama hutang jahat. Dan yang langkah yang ketujuh, langkah yang selanjutnya, bedakan tabungan dan dana darurat. Jadi selain mengatur keuangan per bulannya, Anda juga harus membedakan antara tabungan dan dana darurat. Tabungan merupakan uang yang Anda simpan untuk jangka yang panjang. Sedangkan untuk dana darurat, dana yang sengaja dialokasikan untuk pengeluaran tak terduga, seperti berobat, ataupun mungkin di bulan depan kita servis kendaraan. Jika tidak bisa membedakannya, maka tabungan yang kita miliki akan sia-sia. Jadi kita harus bisa membedakan tabungan dan dana darurat. Itu langkah yang ketujuh. Dan yang kedelapan, atur penggunaan kartu kredit. Ataupun hari ini mungkin bagi teman-teman yang memiliki kartu kredit, mungkin untuk menggunakannya itu sangat mudah sekali. Kalau hari ini di era digital kita bahkan disediakan mungkin pay letter. Jadi ada beberapa aplikasi yang hari ini menyediakan pay letter untuk kita. Untuk menggunakannya itu sangat mudah sekali. Namun tidak terasa ketika kita nanti waktunya untuk membayar. Jadi untuk sahabat-sahabat yang hari ini memiliki kartu kredit, jadi apakah hari ini sudah mengontrol pengeluaran dan pembayaran cicilan di kartu kreditnya ataupun di pay letternya jika hari ini yang memiliki pay letter. Seperti yang diketahui, kartu kredit harus digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin kita tidak bisa sembarangan ketika kita ingin belanja barang ataupun belanja sesuatu yang dimana kita hari ini tidak memiliki simpanan. Kita gunakan kartu kredit, kita tinggal gesek dan kita bisa berbelanja. Namun dampaknya di jangka panjang itu akan memperburuk kondisi keuangan kita. Jadi yang kedelapan, atur penggunaan kartu kredit kita. Dan langkah yang selanjutnya, yang sembilan, mengembangkan potensi diri. Apapun jenis pekerjaan yang Anda lakukan, maka jalanilah dengan sepenuh hati. Jika bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan membawa Anda pada kebebasan finansial.
Jadi kebebasan finansial bukanlah soal menjadi kaya raya, tetapi lebih kepada memudahkan kehidupan Anda. Saat Anda mengembangkan potensi diri, prospek karir akan lebih menjanjikan. Jadi misalnya Anda bekerja keras untuk mengembangkan diri, nantinya akan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Dengan begitu penghasilan kita juga akan lebih baik lagi, ataupun lebih meningkat. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah dengan bersabar. Jadi hal yang terakhir ini biasa sering disampaikan mungkin oleh pemateri lain ataupun motivator lain terkait dengan untuk langkah-langkah untuk mencapai kebebasan finansial ataupun kebebasan keuangan. Itu dengan yang pertama biasanya bersabar ataupun menunda kesenangan. Jadi hal terakhir yang harus dilakukan adalah bersabar, khususnya Anda yang sedang berjuang dalam mengatur kondisi keuangan. Jika terus bersabar, maka Anda akan berada di jalur yang benar. Anda juga tidak perlu khawatir jika Anda bisa menabung dengan jumlah yang kecil. Nantinya jika Anda konsisten, maka lambat laun jumlah tersebut akan naik dan juga bisa kita alokasikan untuk kebutuhan kita terkait dengan investasi ataupun dengan dana cadangan. Jadi yang terakhir langkah yang terakhir ini adalah bagaimana kita bisa bersabar ataupun kita bisa menunda kesenangan. Misalnya di bulan ini ataupun misalnya di bulan depan, sahabat entrepreneur hari ini memiliki sejumlah dana yang dimana dana tersebut bisa untuk dibelikan mobil. Misal sahabat entrepreneur hari ini sangat menginginkan untuk membeli mobil, yang dimana mobil tersebut mungkin harganya pas sesuai dengan dana yang sahabat entrepreneur hari ini miliki. Jadi bisa saja kita hari ini bersabar terlebih dahulu, ataupun kita juga bisa menunda kesenangan dengan cara kita membeli sesuai dengan kemampuan finansial kita. Jadi kita tidak mengalokasikan 100% dana yang kita miliki untuk membeli kesenangan tersebut, tidak akan, tapi kita menurunkan sedikit. Kita juga membeli mobil, namun tidak mobil yang seharga uang yang kita miliki. Jika kita mungkin misal kita memiliki uang senilai 500 juta, kita bisa saja membeli mobil yang nilainya 100 juta ataupun mungkin di bawahnya 50 juta. Kalau kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita, maka saya pikir sebuah merek ataupun sebuah brand kita tidak membedakannya. Ketika kita butuhnya membeli mobil, berarti kita membeli mobil dengan merek apapun, dengan brand apapun, pasti tidak menjadi masalah. Jadi kita turunkan sedikit gaya hidup kita di awal-awal untuk kita membangun financial freedom. Jadi misal kita memiliki uang senilai 500 juta tadi, kita alokasikan kalau bisa 1/10. Jadi 1/10, kalau 500 juta 1/10 nya berarti 50 juta kita belikan untuk kesenangan, yang 450 bisa kita investasikan lagi ataupun bisa kita gunakan untuk membangun usaha ataupun menghasilkan uang lagi. Ya, demikian sahabat entrepreneur 10 langkah untuk bagaimana kita membangun kebebasan finansial. Demikian video kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu untuk selalu mendukung kita agar senantiasa bisa upload lebih rutin dan juga bisa membuat konten setiap hari. Demikian sahabat entrepreneur video kita pada kesempatan kali ini. Salam financial freedom.